contohnya, contoh realnya adalah kalau dalam kalkulus ya yang dilakukan dari persamaan dilakukannya pemfaktoran. Contohnya misalkan x kuadrat berapa? 3 kali 2 5x plus 6 sama dengan 0. Yang dilakukan adalah x min 3 x min 2 ya, gitu ya. Plus 6 kalau dijumlah min 5. Ini min 5 ya. Gitu ya. Ya. X kuadrat min 5x plus 6 ya, itu. Yang dilakukan adalah memfaktorkan sehingga didapatkan x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Nah, kalau di metode numerik dia dicek aja apakah kalau kita input angka 1 x-nya nih, berarti 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1 ditambah 6. Berapa tuh? 7 kurang 5, 2 ya. 2 itu maksudnya positif. Lebih dari 0. Dicek angka lagi yang lain. X sama dengan 0. Kan? 0 kurang 0 tambah Nah, 6 artinya tuh positif. Kalau positif-positif itu menunjukkan dia tidak memiliki solusi. Kalau salah satu yang positif, sisa yang lainnya negatif, contoh. Ini saya ambil X sama dengan 1. Kemudian saya ambil X-nya 3. 3 kuadrat. 5 kali 3. 5. 15. Tambah berapa? 0 ya. Nah, 0 ini menunjukkan solusi. Ya. X-nya sama dengan 3. Hasilnya sama dengan 0 itu menunjukkan solusi. Ketika diambil, saya ambil lagi X yang lain. Tadi angkanya adalah 3, ini 2, ini 1. Ini 1, kemudian 3. Saya ambil 4, itu 2,5 lah. 2,5. 2,5 dikorekkan. Bilangannya berapa? Susah ya bilangannya. 125 ini 1,5 kuadrat ya. Kalkulator aja kalau susah ya. Betul. 2,5 kali 6,25 ya. 6,25 dikurangi 5 kali 2,5 berapa? 12,5 ditambah 6. 12,25 dikurangi 12,5 hasilnya adalah min 0,25 artinya negatif. Jadi kalau salah satunya positif, yang lainnya negatif, dia menunjukkan memiliki dia akar atau solusi. Jadi gini. Kalau X sama dengan 1. Ini solusinya tadi 2 dan 3 ya. Ini. Kira-kira tuh persamaannya. X kuadrat min 5X plus 6. Ini 2. Ini 3. Ketika saya masukkan X-nya sama dengan 1, dia pasti tadi positif.
positif. Nah, ketika saya uji satu lagi, X-nya tadi 2,5, hasilnya negatif. Nah, positif. Positif itu di Y-nya ya, positif ya. Hasilnya adalah 2 tadi. Kalau saya input 2,5, hasilnya adalah negatif. Di sini, min 0,25. Nah, ketika saya uji tadi sebelah kirinya angka 1 tadi X sama dengan 1, hasilnya F1 lebih dari 0 atau positif, saya uji lagi X sama dengan 2,5, F 2,5 hasilnya negatif, menunjukkan bahwa dia melewati garis X sama dengan 0. Ini kan positif nih. Ya, kalau ketemu 0, kalau naik lagi dia hasilnya apa? Positif. Ketemu 0, dia turun, hasilnya negatif. Menunjukkan kalau sebelah kiri ada positif, ada negatif, berarti di tengah-tengahnya ada solusi. Begitu. Ya. Jadi kalau di sebelah kirinya ini positif, sebelah kanannya di sini negatif, menunjukkan dia memiliki solusi akar. Akar bersama itu namanya solusi. Solusi itu angka 2. 2 kita inputkan ke dalam bersama, hasilnya adalah 0 kan? 2 kuadrat, 5 kali 2, 4 kan? Nah, 2 kuadrat 4, tambah 10, 5 kali 2, ini 1. Jadi solusi bisa dibedakan nggak? Solusi numerik sama dengan belum. Numerik tadi yang kalkulus atau yang bukan numerik itu tadi dipantokkan ini ya. Dipantokkan hasilnya X sama dengan 3 atau X sama dengan 20. Sedangkan di numerik kita tidak tahu angka 2 dan 3 ini. Yang kita tahu adalah kita uji dulu tadi ini. Dengan mempertimbangkan fungsi berikut ini sama aja. Kita ambil tadi sebelah kirinya 0. 0 itu ternyata hasilnya negatif 1. Negatif 1 itu artinya dia negatif. Ya. Sebelah kiri itu hasil negatif. Diuji lagi X yang sebelah kanannya. Mana X sebelah kanan? 1. Hasilnya adalah positif. Ini nih. 0 kurang dari 1. Tapi hasilnya adalah positif. Maka solusi kita contoh yang itu gitu ya, belum tahu nih. Ya, jadi dari satu itu kan salah satu dari 01 itu tambah lagi 2, dibagi tambah lagi 2, sampai itu ya. Salah satu namanya metode bisa dikelola, tapi kita harus persoalan pertama. Jadi kita belum tahu solusi di sini. Di sini yang jelas positif, tadi di sini negatif. Maka di sini ditambah bagi 2. Bagi 2 itu jadinya ke sini misalnya. Nah, ini sama ini ditambah bagi 2. Temu di sini. Nah, ini sama ini tambah bagi 2. Itu namanya cara menuju ya. Sampai mendekati ya solusi real begitu. Ya, kelihatan ya bedanya. Nah, jadi metode numerik itu ya tidak dilakukan pemfaktoran, dia dilakukan pengujian di situ. Dilakukan pengujian pada fungsi tersebut. Kalau fungsi tersebut hasilnya langsung nilainya 0, berarti dia solusi eksak langsung hasilnya. Contohnya yang tadi, yang sebelah kanan kita uji nilainya 3. Ini kita belum tahu nih. Ya, kita input nilainya 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah hasilnya 0 langsung, berarti dia solusi. Namanya solusi eksak sebenarnya gitu. Ya. Dan dulu
Justru numerik itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak selesai. Itu tadi persamaan ini persamaan pangkat 5. Coba Anda faktorkan persamaan pangkat 5. Kalau pangkat 2 bisa. Pangkat 5 belum bisa tambah pangkat 7. Itu sebenarnya cara paling minimalis, paling biasa cuma pangkat 2 doang. Pangkat 3 itu dan sering kan kita faktorkan. Ya. Coba aja pangkat 3, jangan sembarang pangkat 3. Fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 7x plus 3. Ini aja. Itu kali pengaturan. Tapi dia memiliki solusi nggak? Ada yang mana? Nggak tahu. Kalau kuadrat, masing-masing ada rumusan BC. Rumusan BC disolvkan, ya kan? Karena rumusan BC kalau yang sedikit seperti ini, kita belum nggak akan tahu solusinya bagaimana. Gitu. Jadi dia mengecek dengan pertama yang mengecek mengambil tadi rentannya. Itu rentannya dari berapa? Dicek lagi. Kalau dua yang positif, tidak ada solusi itu contoh. Sudah ini kan nol. Sorry, tadi soalnya di sini ya. Satu solusinya Y-nya itu positif. Sebelah kanannya juga positif, menunjukkan dia tidak mengenai nol. Berarti kalau diujinya begitu, berarti dia di rentang itu kemungkinan tidak ada selalu. Jadi dia cuma tahu dari informasi sekitarnya. Informasi dari sekitar ini dia positif dua-duanya. Berarti dia nggak mengenai nol. Gitu. Ya. Jadi kita nggak melakukan memfaktorkan di sini. Ya. Jadi metode numerik itu dilakukan pada banyak hal yang tidak bisa dihitung dengan nilai eksak. Ya. Nah, contoh lainnya mana lagi? Untuk yang sedikit yang rasional dan cara metode pemotoran, metode pembulatan. Ini nanti aja, nanti ketemu juga di sini di materi ya. Yang dikatakan selisih ataupun galat, yaitu nilai X-nya dikurangi dengan nilai yang didapat dari numerik atau pemotongan. Nanti kita ketemu di aja langsung ya, di contohnya. Ada nama apa? Kesalahan nilai mutlak, ada galat aja nih, galat ya. Ada kesalahan mutlak, ada kesalahan relatif. Jadi galat mutlak, ada galat relatif. Ya. Jadi ada selisihnya doang, ada selisih yang satu lagi dikatakan persentase. Yang mutlak relatif itu persentase. Jadi seberapa besar tingkat kesalahannya. Gitu. Nanti lebih real memang ketemunya di contoh. Nah, di sini ada P bintang,
Contohnya kalau selisih antara P dan P bintang di sini nilainya adalah di sini adalah 0,1, tapi 0,1 itu berapa persen dibandingkan dengan 0,3 ini. Hasilnya 0,333 kali 10 pangkat minus 1. 10 artinya 0,03 ya. Gitu. Nah ini buku referensinya ya. Bisa pakai yang ini. Bisa juga satu lagi tadi yang ini Richard L. Borden ya. Ini covernya. Jadi nanti bisa saya share untuk di download ya. Nah di sini nanti ada pemrogramannya. Pemrogramannya kita gunakan MATLAB. Bisa ada Maple juga. Tapi kayak Maple itu alternatif aja ya. Kayaknya berat sih si pemrogramannya. Atau ke ini juga boleh lah ke Python kalau bisa. Cuman ini ya nggak ke di sini nggak ada short kode Pythonnya ya. Itu udah habis apa? Pemrograman satu udah jadi Python ya. Jadi udah Python kan? Ya, jadi mungkin bisa sama Python, kita coba cari aja. Ini sudah ada MATLAB. Tinggal nanti kalau kita akan hubungkan dengan Python, mudah-mudahan bisa ada apa namanya visualisasinya ya. Kalau di sini pakai Maple, tapi Maple itu berat. Saya install tuh 8 giga di sini. Maple. Nah, kalau Maple di sini udah ada short kodenya, jadi kita tinggal nyobain. Jadi yang semester lalu sama Sprat itu memang di install Maple ya. Tapi ya kalau memang bisa boleh juga nanti dicoba. Nah, di sini seperti ini nih. Jadi sudah ada metodenya. Misalkan ini yang pertama nanti kita akan belajar bisection yang tadi ya. Nah, ini dia. Bisection itu modelnya. Bisection itu dua apa istilahnya itu? Dua sesi. Sesi di sebelah sini, sebelah kanan ditambah bagi dua. Itu aja sebenarnya. Ditambah bagi satu kanan satu tambah bagi dua jadinya nilainya di sini. Nah, kalau kanan dua di kanan dan kiri. Jadi karena harus ada dua, ini jatuhnya di kanan. Jatuhnya di kanan berarti kanan dan kiri yang diambil. Gitu. Jadi yang baru ya kemarin gitu. Jadi berulang terus. Nah, di sini yang barunya sini, yang kiri yang diambil yang tengah. Jadi ini. Ditambah B2 jatuhnya di B2. B2 itu di sini posisi yang di sebelah kiri, ambil yang di satu sebelah kiri, yang di sebelah kanannya adalah B1. Ini makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah itu dia solusinya di situ. Sampai berapa kecil yang mau diambil, begitu. Jadi pengujian awal yang tadi positif negatif aja, ngecek dia punya solusi atau enggak, ada solusinya karena satunya positif, satunya negatif. Karena sudah ada, nanti ada banyak metodenya, kalau nanti itu bisa metodenya tambah bagi dua, ini tambah bagi dua. Jadi kan ada titik tengah tuh. Nah titik tengah ini harus ada teman sampai sebenarnya yang mana ya, ini yang ini gitu. Tergantung titik tengah itu jatuhnya di mana. Kalau jatuhnya di sebelah kanan daripada kurva, maka diambil yang kiri sebagai titik yang baru. Karena kalau diambil sebelah kanan ini kayak satu ini, diambil yang kanan ini kan ini ke atas positif, dan juga ke atas positif. Kalau dua-duanya negatif positif, informasinya hilang yang tadi itu. Jadi di atas kurva kita butuh itu
yang satunya di atas, yang satunya di bawah. Karena itu ada solusinya. Itu salah satu tekniknya. Jadi sebelah kiri di sini sini negatif, yang B-nya positif, nah, berarti dia menandakan ada dia memotong. Menandakannya dipotong. Nggak tahu motongnya di titik berapa, belum tahu. Itu di titik berapa. Kalau di persamaan kuadrat tadi kita memotongkan nilainya X1 termasuk X2 dan X3, tapi kebanyakan aslinya semua persamaan itu nggak mudah untuk difaktorkan. Kebanyakan itu nggak bisa difaktorkan. Tiga ini pangkat tiga tambah tanggal 7 ditambah 5. Belum lagi persamaan kuadrat juga sama. Baik juga yang bisa difaktorkan. Misalkan tiga X kuadrat tambah setengah tambah 15 itu ngasal belum cukup mudah difaktorkan. Jadi cara nomor itu cara berpikirnya, cara menyelesaikannya berbeda dengan cara X1. Kalau X1 tadi cara berpikir difaktorkan juga. Kalau nggak bisa bagaimana dicoba pakai diskriminasi. Kalau numerik itu dia dengan ciri-ciri menandainya itu, oh di sini punya solusi, di sini ada solusi. Nah solusinya kita harus pastikan ada. Cara memastikannya ada bagaimana? Berarti sebelah kiri itu harus nilainya negatif, sebelah kanannya positif. Boleh kembali, boleh. Yang jelas salah satu yang positif yang lainnya negatif. Itu dia menjadi di tengahnya itu pasti lewat titik X atau Y sama dengan 2-nya, ya begitu ya. Sebenarnya akan lebih simpel ya numerik itu, karena nanti teman-teman akan bekerja secara umum satu pakai pemrograman, mungkin pemrogramannya juga yang simple, yang input itu inputan yang ini aja sebenarnya. Dari persamaan nanti input nilai sebelah kirinya, input sebelah kanannya, kemudian input lagi apa nilai fungsinya, di situ efek kan, efek nanti otomatis tuh kalau misalkan nilai X yang kita input ini, kalau kemarin kita menggunakan Excel ternyata untuk mendapatkan nih nilai, dan untuk memvisualisasi bisa bisa untuk mengerjakan bisa mantap itu ada berapa nilai. Tapi contoh sederhananya nanti ada inputan sebelah kiri, ya sebelah kiri ada X1 itu atau A berapa, kemudian X2 atau B-nya berapa, fungsinya ini fx 1 nilainya berapa, 3 kali sekian sekian sekian, pakai rumus di Excelnya dan langsung keluar ya, dapat hasilnya di sini. Nah yang kita perlukan nanti di sini itu bukan hanya hasilnya tapi tandanya itu positif atau negatif. Kemudian efek 2. Nah setelah dari sini nanti baru kita buat, kalau sebelah if ya, kalau di Excel itu if. Jika ini negatif, ini positif, nanti dia harus pilih salah satu titiknya. Titik yang baru ini kan baru titik yang yang pertama. Nanti harus sampai yang kedua lagi. Baris kedua titik yang baru. Harus pilih salah satu dari ini, dan titik yang baru. Titik yang baru itu dari hasil ini, jadi 1 tambah 2 dibagi 2. Ya. Kira-kira ada gambaran dulu kan? Yang terkait dengan metode ini, metode numerik ya. Ada pertanyaan dulu? Biasa. Itu dissection. Iya, itu bisection kalau itu ya. Yang pertama nanti yang kita bahas itu metode bisection. Itu.
Nah, ini juga bisa dijadikan solusi ya nanti. Kalau teman-teman apa, nanti terkait kayak penelitian eh, KI, bukan KI apa, proyek ya, proyek integrasi satu, proyek integrasi dua ya. Ya sebenarnya eh, kalau yang lain itu kan sebenarnya banyak juga yang ngambilnya statistik ya, ngambilnya pemrograman. Ya balik lagi ke ini ya, suka ke apa ya, kecenderungannya lebih suka apa. Tapi kalau numerik itu sebenarnya lebih lebih simpel sebenarnya. Jadi kalau tinggal lihat aja case-case yang berkaitan tuh, cari aja datanya yang kira-kira bisa dinumerikin, kan metodenya udah ada situ kan. Metodenya udah ada, metode numerik. Cari case yang kira-kira realnya di bagaimana gitu. Eh, eh, Kalau ada datanya, data yang bisa masuk, pas, ya udah jadi gitu kan sebenarnya. Nggak mesti yang rumit ya, gitu. Nah, nanti di sini berikut yang kita, jadi setiap pertemuan yang akan kita pelajari ada setidaknya itu satu metode ya. Yang tadi itu yang ini pendahuluan dulu tadi, ada metode bisection pertemuan pertama. Yang dibahas tadi apa, ini akar-akar persamaan. Akar persamaan tadi solusi ya. Solusi ketika persamaannya itu nilainya adalah nol ya. Ada metode regulasi, ada metode Newton, ada metode Sekar, dan ada metode direct method dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian kita masuk ke metode eliminasi Gauss. Nah, metode eliminasi Gauss ini sama persis dengan di aljabar linear ya, yang apa, operasi baris elementer itu ya sama. Ini juga modelnya begitu. Ya. Kemudian yang bab bab 3 ini sama persis tadi, eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian metode Jacobi, sama yang beda sedikit mungkin Gauss-Seidel ya, metode Gauss-Seidel. Nah, kemudian persamaan nonlinear. Nah, ini persamaan nonlinear bisa juga menggunakan model yang sama nanti dengan iterasi, direct iterasi. Iterasi itu maksudnya pengulangan ya. Kalau tadi itu baru baru titik satu, nanti dia udah iterasi itu. Kalau di Excel itu iterasi itu gampang, tinggal ditarik aja. Yang penting eh, apa, baris satunya itu formulanya udah tepat semuanya. Baris kedua, ketiga itu tinggal tarik aja mau sampai berapa, apa istilahnya itu, berapa hmm, ke apa, ketelitian, namanya tingkat ketelitian. Jadi kita mau berapa, sederhana itu berapa angka di belakang koma, mau 2 angka, 3 angka, 4 angka di belakang koma. Nah itu kita tarik, nanti akan kelihatan ketika kita tarik di Excelnya, dia langsung nanti berapa angka di belakang koma itu sudah ini, sudah sama berapa angka, itu udah nggak udah cukup di situ gitu. Nah itu namanya kita berhenti pada iterasi ke berapa gitu. Nah, nanti juga banyak juga kita akan membahas tentang interpolasi. Nah, interpolasi dan integrasi numerik ya. Nah, nih, interpolasi ya. Nah, coba lihat ini interpolasi, ada beberapa data. Nanti kita akan buat persamaan. Nah, ini interpolasi. Nah, jadi interpolasi itu yang ini namanya adalah fungsinya. Fungsi itu adalah sembarang sembarang data yang ada ya. Interpolasi itu kita cuma tahu beberapa beberapa data aja yang diberikan, beberapa titik ya. Kalau kita diberikan 2 titik, waktu di Java kita bisa bikin garis. Kita diberikan 3 titik, kita bisa bikin persamaan kuadrat. Kita 4 titik, ada kurva yang bisa bikin. 5, 6, semakin banyak titik, artinya semakin banyak informasi yang kita dapatkan. Sehingga fungsi yang kita ingin dekati, ini fungsi ini bisa kita dapatkan bersama yang warna biru dulu.
jadi persamaannya itu apa? Persamaan Y sama dengan X itu kita nggak tahu persamaannya seperti apa. Nah, kita punya persamaan yang kita gunakan yaitu persamaan interpolasi. Nah, ini digunakan untuk mendekati asli daripada Y sama dengan F. Begitu. Tapi kalau kita di luar ini kan garis mau langsung aja, ya kan? Nggak akan salah. Kalau garis 3 ini persamaan parabola nggak akan salah parabola ini. Gitu. Kalau 4 titik dan lain sebagainya, nah ini kurvanya itu bisa berbeda. Tapi ya hampir-hampir sama. Jadi itu yang kita ingin gunakan sebagai nanti namanya interpolasi. Ya, interpolasi itu apa istilahnya tuh? Jadi penggunaan data yang ada untuk mendapatkan persamaan polinomial ini. Nah, polinomial ini dikatakan polinomial interpolasi. Nah, ini untuk mendapatkan Y sama dengan kurva Y sama dengan Y pangkat X di sini, kalau pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Makin tinggi pangkat ya, semakin mendekati kurva yang diinginkan. Di pangkat itu maksudnya semakin tinggi pangkat daripada polinomial yang digunakan, semakin mendekati aslinya. Contohnya tadi gambar ketiga. Jadi semakin dekat. Saya contoh kemudian ini juga sama. Kenapa ada kurva yang nggak persis sama? Ya namanya juga dia bukan persamaan yang sama. Dia adalah persamaan pendekatan. Ada titik, pendekatan titik, ada kurva. Jadi seperti kurva yang digunakan untuk mendekati kurva gitu. Nah, ini yang polinomialnya itu Y sama dengan PX yang ini ya, polinomial atau interpolasinya. Ini yang aslinya gitu. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan interpolasi. Nanti untuk berikutnya nanti kita gunakan tadi Excel ya. Kemudian, nah ini contohnya nih, ya. Nah, dia mau bikin ini nih garis ini kan, garis ini yang apa? Kurva ini tuh bisa mewakili apa tuh? Ya gambar dulu ke sini. Nah si kurva ini itu diambil titik-titiknya tuh datanya. Nah itu kalau saya cara berpikirnya itu nggak apa, nggak mau yang terlalu apa istilahnya itu terlalu jauh. Gitu ya. Tapi kita nggak akan begitu. Dan ini ada contohnya. Kalau saya senang melihat ini berapa, berarti ada hal, misalnya cara gambar adalah itu yang bisa dijadikan data kan seperti ini ya. Nah, data itu nanti bisa diturunkan seperti ini, jadilah dia soal seperti ini. Interpretasinya apa? Coba kalau kita cari ada kira-kira kalau misalkan data itu yang berbentuk kurva itu ada informasi yang bisa diambil. Itu aja bisa proyek interpretasi. Ya kan? Tinggal digunakan sesuai dengan konsepnya itu. Ya kan? Jadi saya nggak mikir yang apa, yang terlalu jauh itu bisa aja sesuai dengan kemampuan kita. Tapi tadi ini aja kalau cara melihat saya melihat seperti ini
Artinya kalau ada KPA kemudian ada kurvanya ini, tapi ini kan dalam tanda kutip, mohon maaf, ini kan nggak terlalu bermakna ya. Itu buat apa kan gitu ya. Nah, tapi kalau dalam hal yang lain kadang-kadang kan foto itu kan punya makna tersendiri ya. Ada nggak foto yang misalkan di dalam itu ada kurva, berarti kurva itu penting menunjukkan apa. Nah, baru kita pakai ini kan kodenya. Jadi kan ini menjadi penting ya. Gitu. Kira-kira gitulah gambaran itu kayak. Ini kan mau di sini, nah ini turunannya gitu. Salah satu implementasinya. Ya. Atau misalkan dari gambar seperti itu bisa nggak dihitung kayak ini nih. Ini average weight nih, apa artinya? Berat badannya. Gitu ya kan? Kalau sekarang kan, kalau dunia digital tuh kan sekarang kayaknya nggak terlalu perlu ya. Kalau berat badan itu ya dibawa anjingnya jadi bawa ketimbangan ya. Dibawa ketimbangan langsung ketahuan berat badannya berapa, ya kalau perlu ya. Dan ini saya berat badan. Nanti bisa kita lihat lagi lah untuk contohnya ya. Nah, ini sama pendekatannya di pendekatan interpolasi ya. Kenapa? Eh, apa pentingnya pendekatan ini? Jadi kalau kita punya data si kurva tadi, kurvanya sembarang, kita nggak bisa menulis ini itu kurva itu persamaannya apa. Ya. Kita nggak bisa menuliskan. Persamaan keluar juga kalau saya gambarkan. Kalau saya ini saya gambarkan ada sebarang. Persamaan kuadrat. Saya gambarkan. Kita bisa membuat persamaannya karena tahu titik ini ya. Baru kita bisa bikin OY sama dengan X min 5 kali X min 10. Baru kita dapat X kuadrat min 15X plus 50. Oh, ini baru persamaan. Tapi kalau persamaan yang lain ya, nah kita nggak tahu tuh persamaan itu sebenarnya persamaannya itu apa. Yang dimaksud dengan persamaan itu adalah suatu informasi, suatu data, suatu sistem. Ya, kalau dia ukurannya seperti ini, kenapa dia bergerak seperti itu? Apa istilahnya persamaannya, fungsinya? Nah, ketika untuk mendapatkan persamaan inilah digunakan tadi pendekatan kurva yang disebut polinomial pangkat 1. 3 garis itu dulu kan bisa nih 3 garis nih. 3 garis saja. Oh ternyata jelek tidak ngikutin ya. Dibikin pangkat 2. Pangkat 2 akan lebih. Karena sebagian yang masuk ke dalam kurvanya. Tapi sebelah sini nggak ada. Dibikin pangkat 3. Oh agak betul. Ini dibikin pangkat 4. Makin bagus lagi dan seterusnya. Ya. Kemudian, nah, kemudian juga numerical differentiation, apa artinya? Turunan dan integrasi numerik ya. Nah, jadi ada integral, ada turunan. Jadi untuk mendapatkan turunan itu ternyata persamaannya sulit, digunakanlah metode numerik. Nih, fx sama dengan x pada x sama dengan 1,8.
digunakan turunan numerik. Turunan itu apa? Selisih daripada nilai Y dibanding selisih daripada nilai X, ya, atau pemiringan. Jadi gunakan nanti itu turunan itu selisih nilai Y dibagi dengan selisih nilai X. Tenang aja, nggak usah terlalu dipikirin dulu ya. Nanti ada ini ya, ada bagian masing-masing ya. Berikutnya ada integral. Nah, biasanya sampai terakhir perkuliahan sampai ini, sampai integral aja. Sampai integral apa? Numerik, integral numerik ya. Nah, ini. Jadi integral, kalau kita menggunakan rumus tadi, misalkan X kuadrat ya, ini kurvanya X kuadrat misalkan. Y sama dengan X kuadrat. Kita integralkan. Integral itu dari A sampai B. Maka kita gunakan A, B, X kuadrat. Jadi hasilnya adalah sepertiga X kuadrat diinputkan nilai A dan B-nya. Nah, ini adalah nilai eksak yang keluar. Nah, kalau numerik yang dihitung itu ini ya, luas jajar kenyang. Luas jajar kenyang rumusnya apa? Luas jajar kenyang apa? Setengah kali jumlah sisi kali tinggi. Jajar kenyangnya kan modelnya begini. Setengah kali jumlah sisi jajar. Ini sisi ini Y1, ini Y2. Ini ini X ya. Kalau ini Y1, ini Y1 Y2. Nah, setengah kali jumlah sisi sejajar kali tingginya itu adalah X. Y1 tambah Y2 kali X. Terus itu aja bedanya. Y1 Y2 Fx0 itu Y1, Fx1 itu adalah Y2 ya. Tingginya itu adalah H. Ya. Itu. Jadi ini adalah nanti kita sering menggunakan di sini luas trapesium, yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Setengah jumlah sisi sejajar yang ini, sisi sejajar. Ini artinya Fx0 ya. Ini kan X0, berarti di sini Fx0. Ini X1. Berarti ke sini adalah Fx1. Berarti setengah kali Fx0 ditambah Fx1 itu dikali dengan tinggi. Tinggi yang mana? Ini tingginya. Kalau jajar genjang ya. Tingginya adalah H di sini. Nah, jadilah H per 2 dikali H per 2 dikali Fx0 ditambah Fx1. Itu dasarnya. Dasar daripada integral numerik. Kalau dasar daripada turunan numerik tadi, cuman turunan itu adalah reaction. Itu delta X dibanding dengan delta Y dibanding dengan delta X selisihnya. Ya. Nah, itu secara umum itu nanti terakhir kita biasanya kalau yang sudah-sudah itu materinya maksimal itu sampai di sini. Sampai multiple integral ya. Nah, di sini juga sudah ada tadi itu kalau modelnya apa? Maple udah ada langsung input, langsung keluar hasil dan gambarnya.
Apple. Nah, untuk yang pemrograman tadi kalau mau dicoba, saya belum pernah nyoba Python. Kalau mau dicoba bisa nih. Ini udah ada pemrogramannya, jadi bisa langsung kayak dicoba bisa nggak berjalan di Python ya. Nah, ini mungkin perayaan nanti ke Python. Ya, kalau di basicnya, basic hitung-hitungannya di Excel, kemudian di pemrograman itu dia kan otomatis tuh dibuat pemrogramannya, nanti hasilnya sama nggak dengan di Excel, jadi pembanding gitu. Tinggal visualisasinya, kalau visualisasinya bisa di Python, ya lebih mantap lagi. Nah, kalau yang dulu cuma sampai di MATLAB sama itu lagi. Ya. Nah, nanti ada di Kak Dini, Dini Septiana dan Dini Aprilia yang akan membantu untuk di praktikum ya. Minggu pertama kita nggak praktikum ya, nggak praktikum dulu. Minggu kedua nanti setidaknya ya. Ya. Ada pertanyaan nggak? Hah? Praktikum di sini langsung ruangannya di sini kan? Ya kan? Di sini bawa tinggal ngomong satu kan? Di sini kalau untuk di kelompok ada yang nanti akan kelompok lebih ini ya. Mungkin juga kalau ujian presentasi kelompok juga. Nah, mau praktikum boleh juga biasanya. Saya pesannya kayak kan, atau karena sepi. Kalau sepi tapi ya hati kita harus gitu ya. Untuk berikutnya saya coba akan buatkan ya dari minggu pertama. Sudah ada sistemnya yang punya sebelumnya. Cuma karena ini pengenalan dulu, saya nggak ini ya pengenalan metode numerik. Jadi metode numerik itu hampir sama dengan metode eh, ya jadi problem yang tidak bisa diselesaikan secara eksak bisa pilihannya diselesaikan secara numerik. Nanti kita lihat case-nya langsung ya. Kita juga sama. Kalau ada problem yang kadang nggak bisa diselesaikan, ini nanti modelnya begini ya kira-kira ya. Nah ini bisa. Nah ini sederhananya A tambah B bagi 2. Kemudian kalau nah, ini kan pengecekan latar dulu di sini. Di Excel-nya nanti harus bikin yang begini itu enggak. Sekali apa kurang kali 0. Jadi ngecek dulu dia. Ngecek kalau positif berarti salah. Dia maunya yang negatif. Karena positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Jadi ngecek yang mana yang negatif. Kalau negatif tadi ke baris berikutnya. Nah, kira-kira gambarannya nanti membuat yang semacam ini yang jadi produk. Gambarnya maksudnya satu yang sebelah kirinya, X2 yang sebelah kanan, ada yang titik yang baru yaitu XK yang tengahnya. Nah, satu kiri, dua kanan tambah lebih dua itu XK. Nah, dia harus milih untuk yang ke bawahnya. Dia harus milih 1,5 itu mau yang di sini atau yang kanannya gitu. Milih. Ya. Karena titik baru itu harus kalau dikali harusnya harus negatif. Nih, min 1,8 yang satu lagi ya. Gitu ya. Kira-kira gambarannya gitu nanti yang dikerjakan. Nah, tapi saya ingin ada yang lebih ini lagi ya.
Ada yang lebih keren lagi. Apa itu maksudnya? Tadi itu mengenai materinya, saya ingin kalau membuat tabelnya lebih keren dan lebih unik. Nah, itu yang saya munculkan di kelas lebih. Jadi kalau sebelumnya di tabel ya kita tabel begitu ya. Tapi kalau sekarang nggak gitu. Bikin tabelnya sudah harus yang memunculkan informasinya itu apa? Berarti itu bikin visualnya. Nggak mesti, maksudnya tabel itu ya ada, tapi dibuatnya lebih informatif. Oh, apa lebih informatif itu maksudnya apa? Contohnya ini bagian akarnya. Jadi akar yang menjadi solusinya itu kita kali kan di warna kuning, ya. Kemudian ini kan ada yang kiri dan kanan. Yang diambil itu yang mana? Nah itu nggak kelihatan dari sini kan? Nah jadi dipelajari yang kiri yang mana? Misalnya kirinya warna kuning, kanannya warna hijau. Jadi kelihatan di sini yang itu. Jadi itu kan itu cepet gitu si kiri kanannya. Ya, ya itu maksudnya nanti justru di situ apa olah datanya sebenarnya saya data itu olah bukan hanya sekedar materinya tapi materi tadi kalau orang melihat oh ya itu ya jelasnya itu karena kalau kita udah paham sisi materi gitu cuma kalau orang membaca secara umum dia milih tadi itu kan ini aja ini satu kiri ini dua kanan ini kan di tengah ya nah untuk yang berikutnya artinya yang kiri itu kan ngambil 1,5 kan 1,5 yang kanannya adalah ini 1,5 yang ini adalah 2 berarti ini terus hasilnya 1,75 ini kan pindahnya ke sini tengah itu bukan ke kiri kan jadi pergeseran itu nggak kelihatan kalau kita ambil geser saja maksudnya geser ini nanti ada bagian intinya juga yang dieksplor bagian dari apa menunjukkan bahwa ini loh pergerakannya yang jalur sebelah kiri semua yang kanannya yang dua kan kanan dua jadi 1,75 yang kiri 1,5 tetap dan 1,5 begitu ya tapi itu terserah kita nanti mengeksplornya gimana yang jelas tadi dengan konsep yang kita miliki kita ingin informasi itu bisa dibaca bisa muncul itu ya saya ingin lebih nanti khususnya kalau kita presentasi kalau dengan presentasi ya tentu sampai iterasi beberapa berada kemudian kalau misalkan 4 angka di belakang kalau bisa itu 4 angka itu dimulai yang lainnya itu kelihatan gitu tapi ada yang 4 angka di belakang kok warna itulah ngomong bayang kan di Excel itu pasti lebih relatif di Excel itu kan bukan yang lama jadi nanti pasti bisa itu langsung menurunkan dari tabel itu yang jadi bisa dibilang karena saya data itu lebih bisa menunjukkan makna dari tabel informasi dari tabel gitu saya ingin di situ salah satunya karena kalau si materinya nanti relatif reagen ya setiap konsumen itu simpel sebenarnya di materinya itu jadi kalau langsung ke kali itu bisa tuh bingung langsung bikin tabel kalau ada visualnya langsung visualin dulu untuk si apa persamaannya bikin visualnya bisa menginterpretasikan ini coba tabelnya dibikin dari lebih menarik untuk informasi juga kalau yang bagian Excel nanti untuk bagian apa namanya satu lagi pemrograman saya lihat dulu nah ini bagian pemrograman tuh di sini ya ini di saya juga sudah ada di soft model-nya kalau yang tadi kan dulu itu sudah saya bagikan nih soft model-nya jadi soft model-nya itu udah ada masalahnya apa? Tidak ada masalah jadi si soft model itu kan coba ini running gitu di running berhasil ya
Jadi sekarang itu bukan membuat soft kode, tapi memahami kodenya. Karena memahami soft kode itu sekaligus juga seperti memahami konsep dari materi tadi. Karena materinya tadi misalkan tentang ini bisection ya. Jadi bisection itu kan artinya tambah bagi dua. Jadi ini ada pertama setting dulu nilai awalnya, kemudian ini artinya stop atau berhenti iterasi keberapa, gitu ya. Kemudian ini P ini adalah titik yang baru, A tambah B kurang A per 2 itu artinya secara simpel A tambah B dibagi 2. Cuma dia bisa pemrograman itu A tambah B kurang A dibagi 2. Itu kalau diuraikan sama seperti A tambah B bagi 2. Mau kita jangan membaca yang itu. Nah, mudah-mudahan karena sudah melihat item, mudah-mudahan software ini juga bisa berguna di Python. Maksudnya kalau kita langsung di Python itu lebih lebih keren lagi gitu. Kalau yang sebelumnya karena sebenarnya ketika di Python kalau Maple langsung sudah dari juga. Maple juga pemrograman lagi. Maple tinggal masukkan si angka-angkanya langsung jadi gitu. Kalau ada yang mau coba Maple, nanti bisa saya sharekan kodenya. Nah, seperti ini nih kalau Maple nih. Nah, simple ya, langsung aja. Nah, Maple itu pakainya gini nih. Nah, simple ya. Bisection, F, apa katanya? Kalau Maple, pakainya langsung bisection F, fungsinya yang di atas, fungsinya ditulis dulu. Kemudian X itu batasan tadi kiri kanan. Kemudian ini toleran. Toleransi itu artinya dia akan berhenti. Kalau dikasih toleran, terus saja semua pemrograman yang tadi juga termasuk berhenti. Toleransi itu membuat dia berhenti. Nah, di Maple sebenarnya tadi saya katakan lebih simpel, tapi dia instalnya yang berat di belakang juga. Saya juga udah install juga. Tapi kayaknya kita nggak masuk ke sana. Nanti Excel sama MATLAB alternatifnya tadi mudah-mudahan bisa mengkonversi ke Python ya. Itu kayaknya juga. Nanti outputnya langsung ke sini hasilnya. Itu contoh di Maple. Saya juga punya software di Maple-nya, tapi kita nggak masuk. Gitu. Kalau mau coba bisa. Tapi kita simpelnya tadi pertama apa? Excel itu dengan pendalaman dengan cara penyajian ya, penyajiannya. Yang kedua, MATLAB itu beragam juga sama, cuma ada versi berbeda. Versi online-nya kita gunakan versi online-nya cukup untuk mengalami cuma nggak berat juga, nah jadi kalau betul alternatif teman-teman yang sudah belajar Python, alternatif kalau bisa mengkonversi nanti silakan boleh dituliskan di kelas ya. Tapi software ini akan saya bagikan semuanya harus di beberapa video tadi ya. Jadi saya mulai mengingat di awal. Barangkali ada yang mau eksplorasi silakan. Kalau enggak juga kita eksplorasi di kelas. Di sini aja. Kemudian kalau untuk praktikum juga kalau untuk diajak ya itu kembali kan sebenarnya ada pelanggan ya. Kita mungkin menggunakannya paling tidak banyak untuk kemudian karena ya tadi sebenarnya sesuai dengan kondisi juga. Kalau kondisi yang memang butuh waktunya panjang boleh digunakan sampai 3 jam. Yang sampai jam 16.20. Jam 40. Oh, berarti 2 jam ya? 2 jam. Oke, yang 2 jam ya.
kondisinya misalkan aja tentang kondisi ini ya. Nanti kita lihat lagi yang intinya kita optimalkan waktunya ya. Ada pertanyaan? Untuk perkuliahan